10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, pada kesempatan ini kembali saya melanjutkan kuliah terkait dengan matematika ekonomi bisnis. Topik kali ini adalah terkait dengan deret. Ada dua pembahasan terkait dengan deret ini, yaitu ada deret hitung, kemudian ada deret ukur. Deret hitung pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari hitungan secara matematika murninya, kemudian ada penerapan ke dalam kasus ekonomi. Nah, nanti pada kesempatan lain kita menjelaskan lagi terkait dengan deret ukur. Oke. Untuk pertama deret hitung kita mulai dengan pendahuluan. Di sini ada kalimat pembuka, saya baca. Pendahuluan, deret hitung merupakan suatu deret yang mempunyai pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya. Selisih atau beda. Nah, deret hitung itu maksudnya menghitung angka-angka yang tersusun secara berderet dari suku pertama sampai ke suku yang kesekian yang terakhir, ya toh, dengan punya pola-pola tertentu. Nah, dalam hal ini ada selisih atau beda antara setiap suku yang dihitung-hitung. Nah, selisih atau beda itu sebesar bilangan yang nilainya tetap. Nah, saya bikin contoh, misalnya deret hitung misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Itu angka-angka yang berderet-deret itu terbentuk dari selisih 2 ke 4 itu ada selisih 2, 4 ke 6 ada selisih 2, 6 ke 8 ada selisih 2, 8 ke 10 ada selisih 2. Nah, selisih atau beda yang sifatnya tetap. Nah, dari setiap contoh yang saya sebutkan tadi, itu selisihnya tetap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Itu selisihnya, boleh dikata 2 itu yang membentuk angka berikutnya. 2 tambah 2 jadi 4, tambah 2 jadi 6, tambah 2 jadi 8, tambah 2 jadi 10. Oke. Dinilai dari jumlah suku yang membentuknya. Deret hitung terdiri atas deret hitung berhingga. Oke, jadi dilihat dari nilai yang membentuk satu deret angka deret itu ada deret yang hitungannya terbatas atau berhingga, yaitu jika jumlah sukunya tertentu saja, misalnya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, sampai 20 saja, 21, sampai 21 saja. Tidak akan lebih. Itu yang dimaksud dengan jumlah sukunya tertentu. Kemudian, dan deret hitung tak berhingga. Ada juga deret hitung yang tak berhingga, yaitu jika jumlah sukunya tak berhingga. Unlimited angkanya. 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Tanpa habis-habisnya. Oke. Kemudian dilihat dari nilai selisih atau beda, deret hitung terdiri atas deret hitung naik, yaitu jika nilai selisih atau bedanya positif, dan deret hitung turun, yaitu jika nilai selisih
atau bedanya negatif. Nah, kalau dilihat dari pembentukan setiap suku dari suku pertama kedua itu ada yang nilainya suku-suku berikutnya bertambah naik. Misalnya 2 ke 4 ke 6 ke 8 bertambah-tambah naik. Ya toh, bertambah naik. Nah, yaitu jika nilai selisih atau bedanya positif. Nah, itu kalau positif selisihnya. Dan ada deret hitung nilainya menurun jika selisihnya atau bedanya adalah negatif. Nah, misalnya 10, 8, 6, 4, 2. Nah, 10 ke 6, 10 ke 8 karena selisih min 2. Kemudian 8 ke 6 karena ada selisih min 2. Ada seterusnya. Oke, itu adalah contoh. Jadi kesimpulannya di sini adalah untuk kesimpulan, bukan kesimpulan, tapi intisari dari pendahuluan ini adalah bahwa deret itu adalah angka-angka yang berderet-deret, bisa terbatas angkanya, hanya beberapa suku saja, juga bisa tidak terbatas sukunya. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, bisa angkanya itu bertambah semakin naik ke atas karena selisihnya dia positif. Juga bisa angka atau suku-suku berikutnya semakin menurun jumlahnya, itu disebabkan karena selisihnya adalah minus. Oke, angka minus. Itu adalah pendahuluan dari pembahasan terkait dengan deret hitung. Oke, ini bagian A. Kemudian bagian B-nya, yaitu kita bicara tentang formula atau rumus terkait dengan deret ukur yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama dinamakan suku ke N, kemudian rumus kedua dinamakan jumlah suku ke N. Dua rumus ini tetap digunakan pada setiap saat menjumlahkan atau menghitung deret hitung. Menyelesaikan deret hitung tetap menggunakan rumus pertama dan rumus kedua. Kenapa? Karena rumus pertama ini hanya mencari tahu suku KN-nya, yaitu misalnya suku K9. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20. Nah, suku ke-9-nya itu yang berapa? 2 suku pertama, 4 suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat, 10 suku kelima. Kalau begitu suku 9-nya berapa? Nah, itu yang dimaksudkan dengan suku KN atau suku yang kesekian yang dicari. Ya toh? Kemudian rumus yang kedua menyelesaikan atau menghitung jumlah daripada suku KN, yaitu dari suku yang pertama sampai ke suku yang terakhir yang dicari, yaitu suku yang terakhir. Misalnya ada deretan angka-angka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu ada 6 suku. 5 suku pertama, 10 suku kedua, sampai ke suku ke-6 adalah 30. Itu berapa jumlahnya? Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai ke suku ke-6, totalnya berapa? Itu menggunakan rumus kedua. Oke, jadi dua rumus ini dalam rangka menghitung deret hitung ini tetap menggunakan kedua-duanya, karena yang pertama untuk mencari tahu suku yang ke berapa itu nilainya berapa, suku yang kesekian nilainya berapa. Sedangkan rumus yang kedua dalam rangka mencari tahu jumlah daripada suku pertama sampai ke suku yang kesekian yang dicari pada menggunakan rumus yang pertama di atas. Oke, ini penting, ini diperhatikan karena memahami yang di sini selanjutnya ada soal sudah sangat gampang untuk kita selesaikan. Oke, suku KN, untuk menentukan nilai suku KN dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari suku K yang sekian itu berapa, kita menggunakan rumus SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana Sn adalah nilai suku Kn yang dicari, ya toh, suku K berapa yang dicari, kemudian A adalah A didapat sama dengan A didapat dari, atau A sama dengan Sn S1. Saya ulangi, A didapat dari S1, di mana S1 adalah suku pertama. Ya, jadi suku pertama saya bikin contoh 2, 4, 6, 8, 10. Maka suku pertama adalah 2. Suku kedua 4, suku ketiga 6 dan seterusnya. Sementara yang dimaksudkan A di sini adalah suku pertamanya saja, yaitu angka yang pertamanya saja, yaitu 2 itu. Atau misalnya angka deretannya adalah 50, 100, 150, 200, maka suku pertamanya adalah 50. Oke. Kemudian dalam rumus juga ada B. Nah, nilai A tadi adalah suku pertama, sedangkan B adalah B didapat dari B sama dengan Sn kurang Sn min 1. Sama dengan beda atau selisih. Artinya B ini dalam rumus ini adalah selisih daripada tiap-tiap suku tadi didapatkan dengan cara Sn kurang Sn min 1. Maka didapatlah bedanya itu atau selisihnya itu. Oke. Kemudian untuk mencari jumlah suku Kn yang saya katakan tadi, harus diingat yang di atas ini adalah hanya mencari suku Kn-nya saja. Suku Kn-nya saja, suku ke berapa saja. Ya toh, misalnya dari 2, 4, 6, 8 itu suku ke-18 itu angka berapa? Nah, angka berapa? Sekarang yang berikut ini adalah mencari tahu jumlah keseluruhan daripada suku pertama sampai suku yang terakhir. Dalam hal ini suku yang dicari di atas ini, suku Kn-nya. Dengan menggunakan rumus, saya baca di sini, untuk menentukan jumlah suku Kn dapat digunakan rumus sebagai berikut. Dn sama dengan N per 2 kali A tambah Sn. Saya ulangi, Dn sama dengan N per 2 kali A tambah Sn. Nah, oke. Jadi sudah paham untuk mencari suku Kn menggunakan rumus yang di sini. Lihat penjelasannya di bawah ini. Sedangkan untuk mencari jumlah total keseluruhannya adalah menggunakan rumus ini. Satu hal yang harus perlu diingat adalah menggunakan rumus yang kedua ini tidak dapat dipisahkan dengan rumus yang pertama. Artinya harus cari dulu rumus yang pertama, baru kemudian, atau menggunakan dulu rumus yang pertama, baru kemudian hasilnya digunakan untuk mencari tahu atau dimasukkan ke dalam rumus yang kedua. Oke. Masih ada penjelasan terkait dengan rumus ini, rumus kedua ini. Kita berpindah, next. Oke. Nah, tadi rumus D, di mana Dn adalah jumlah sampai suku Kn. Sehingga Sn sama dengan Dn kurang Dn min 1. Oke. Sekarang kita masuk saja ke soalnya supaya dapat dimengerti. Soal pertama, diketahui sekumpulan data yang membentuk deret sebagai berikut. Diketahui sekumpulan data membentuk deret sebagai berikut: 33, 37, 41, 45, 49. Nah, berarti di sini ada satu deretan angka. Kalau kita hitung ini berapa suku ini? 33, 1, 32, 33, 1, 37, 2, 41, 3, 45, 4, 9, 5. Berarti ada 5 suku. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan di sini. A, tentukan data pada suku ke-11. Nah, ini kan ada suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau begitu suku ke-11-nya itu kena angka berapa? Dapat angka berapa? Kemudian pertanyaan lanjutannya atau B-nya, hitunglah jumlah data tersebut dari suku pertama hingga suku ke-11. Yaitu dari suku pertama 33 sampai ke suku 11 yang tentunya kita menggunakan rumus yang pertama tadi, mencari tahu suku 11-nya ini berapa, lalu kita jumlahkan seluruhnya untuk menjawab pertanyaan B-nya. Oke, sekarang kita menjawab saja pertanyaan A. Nah, jadi A yang di sini dengan A yang ini beda. A yang ini adalah A
dari urutan soal, sedangkan A yang ini adalah A dari rumus. A soal 1 atau soal A, pertama kita mencari nilai A-nya dulu dalam rumus tadi. A sama dengan S1 dalam rumus tadi kayak begitu, di mana A sebagai suku pertama, S1 adalah 33. Nah, 33 ada pada suku pertama. Kemudian B yang ini bukan B yang ini, tapi B ini adalah B yang didapat dalam rumus, sedangkan B yang ini adalah urutan soal. Urutan soal B yang ini, sedangkan B yang ini adalah B dari bagian rumus. B bagian daripada rumus. Nah, B ini melambangkan selisihnya. Selisih 33 ke 37 itu berapa? 37 ke 41 itu berapa? 41 kali 45 itu berapa? Itu dicari dengan rumus B sama dengan SN kurang SN sama dengan 1. Di mana SN adalah 37. Atau kita ambil 37. Kemudian min dipindahkan. Kemudian SN1 atau S1 ini adalah 33. Maka dikurangi 37 kurang 33 sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah nilai beda dari B ini. B ini adalah 4. Oke, kita sudah dapatkan A suku pertama 33, B nilai beda yaitu 4, maka boleh dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya tadi ditulis ulang, rumus untuk mencari suku ke N-nya Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, S-nya diturunkan, N kita ketahuan di sini yaitu kan kita lagi mencari jawaban A, berarti Sn N di sini di dalam soal A ini adalah 11 diturunkan, kemudian sama dengan A 33, kemudian tambah turun, kemudian buka kurung, kemudian N ya 11 lagi, N nilai N-nya ada 11 kurang 1 turun dalam soal, kemudian tutup kurung B. Nah, B ini adalah nilai beda ini 4 turun, kemudian sama dengan, nah kita hitung 33 dipindahkan, kemudian tambah, kemudian 11 kurang 1 sama dengan 10, 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, tinggal jumlahkan 33 tambah 40 sama dengan 73. 33 tambah 40 sama dengan 73. Artinya S11 atau suku K11 daripada deretan angka-angka di atas ini adalah 73. Silakan Anda secara manual boleh menghitung sendiri. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah ketahuan nilai masing-masingnya. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 dapat 11 ke-11 itu nilainya adalah 73. Oke. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai suku N-nya adalah 73. Sekarang kita menghitung jumlah totalnya supaya menjawab pertanyaan B. Hitunglah jumlah data tersebut dari suku pertama hingga suku K11. Nah, ini pertanyaan B-nya. Ini pertanyaan B-nya. Rumus untuk mencari jumlah suku N-nya adalah dN sama dengan N per 2 kali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini di rumus yang kita bahas tadi di atas halaman sebelumnya. Nah, tinggal kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan. Yang tadi saya katakan menghitung jumlah total suku ini tidak bisa terlepas daripada mencari tahu dulu suku ke N-nya. Karena suku ke N-nya di sini N-nya adalah 11, kemudian sama dengannya turun, kemudian N-nya juga 11, kemudian per 2 atau 1/2. Kemudian buka kurung kurawal, 2-nya turun, kemudian buka kurung A-nya adalah 33, nilai A, nilai suku pertama 33, tambah, kemudian N-nya adalah 11, kemudian min 1 turun, kemudian kali B, B-nya adalah 4. Nah, kali B-nya adalah 4. Nah, kemudian tinggal hitung 11 bagi 2 sama dengan 5,5. 2 kali 33 sama dengan 66. Tambah, pindahkan, tambah, pindahkan. 11 kurang 1 sama dengan 10, kali 4 sama dengan 40. Nah, tinggal dijumlahkan. 5 dijumlahkan dulu yang di dalam kurung, tapi pindahkan 5,5, kemudian 66 tambah 40 sama dengan 106. Nah, lalu dikalikan 5,5 kali 106 sama dengan 583. Itu artinya
jumlah keseluruhan daripada suku pertama sampai ke suku ke-11 yang sudah ketahuan nilainya 73 ini, total keseluruhannya dengan menggunakan rumus jumlah suku ke N ini ternyata dapat 583. Oke, silakan Anda secara manual boleh mencari, tetapi dalam hal ini Anda jangan mengatakan, wah kalau begitu tinggal secara manual saja. Bukan begitu. Tetapi kita dalam hal ini menggunakan penghitungan deret hitung masih sifatnya sederhana. Nanti praktek aplikasi ekonomi bisnisnya angkanya bukan lagi angka-angka sederhana seperti begini, angkanya sudah semakin besar. Oke, kita berlanjut ke soal kedua. Nah, ini sebelum masuk ke soal kedua, saya sampaikan dulu bahwa ini soal pertama adalah deret hitung yang angkanya ini positif bertambah ke atas. 33, 37, 41 artinya semakin bertambah ke kanan deretnya itu bertambah angkanya ke atas sampai ke yang 11 itu 73. Ya toh, seperti pendahuluan tadi saya katakan, sifatnya itu bertambah ke atas itu karena bedanya itu positif. Nah, di sini 4. Sekarang soal berikut ini deret hitung yang angkanya menurun dari yang pertama besar, yang kedua menurun, yang ketiga menurun dan seterusnya. Itu untuk soal kedua. Oke. Nah, soal kedua. Serangkaian data membentuk deret sebagai berikut. 83, 77, 71, 65, 59. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi polanya adalah tetap deret hitung, tapi dia mengarah ke angka yang menurun dari yang besar ke bawah. Ini pasti kejadiannya adalah selisihnya adalah minus. Nah, oleh karena itu kita coba mencari, membuktikan bahwa dia minus atau tidak. Oke, untuk soal ini 5 deret angka yang sudah ketahuan. Deret pertama 83, suku pertama 83, suku kedua 77, suku ketiga 71 sampai ke suku kelima dalam 59. Itu muncul pertanyaan seperti soal pertama tadi juga, yaitu pertanyaan A, tentukan data pada suku ke-13. Nah, ini baru suku kelima, suku ke-13-nya ketemu angka berapa. Kemudian seperti biasa juga, B-nya adalah hitunglah jumlah data tersebut dari suku pertama hingga ke suku 11. Suku pertama adalah 83 ini sampai kepada suku ke-11 yang nanti kita cari itu berapa. Tentunya berarti suku ke-6 masuk, suku ke-7 masuk, suku ke-8 masuk, 9 masuk, 10 masuk, 11 masuk, 12 masuk, sampai ke-13 masuk dalam penjumlahan untuk menjawab pertanyaan B ini. Nah, ya toh? Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan A. Nilai A atau nilai suku pertama adalah A sama dengan S1 sama dengan 83. Kemudian nilai B atau beda selisih antara setiap suku itu didapat dengan SN kurang SN min 1, di mana SN adalah 77, sebenarnya minnya pindahkan, sama SN min 1 adalah 83, lalu tinggal dijumlahkan 77 kurang 83 sama dengan min 6. Nah, min 6. Nah, kita sudah ketahuan ternyata suku-suku di atas itu terbentuk daripada min 6. Dengan demikian maka dia menurun. Polanya adalah pola menurun disebabkan karena selisihnya adalah minus. Selisihnya minus. Tapi sifatnya tetap. Selisihnya tetap tapi minus. Yang pertama tadi selisihnya tetap tapi positif. Kemudian data yang kita dapatkan daripada suku pertama dan nilai beda ini, suku pertama 383, nilai beda adalah min 6. Kita masukkan ke dalam rumusnya. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, Sn, N-nya adalah 13. 13 ini ya, dalam rumus, karena ini pertanyaan A, rumus ini, dalam pertanyaan A, itu ada suku ke-13, masukkan di sini. Kemudian sama dengan A. A-nya ini 83, tambahnya turun. Kemudian N
nilainya 13 yang di sini, kemudian kurang 1 turun, kemudian kali B-nya adalah ini, nilainya 6, kemudian sama dengan, nah tinggal kita hitung lebih lanjut, 83 pindah, tambah pindah, kemudian 13 kurang 1 sama dengan 12. 12 kali min 6 sama dengan min 72. Nah, min 72. Nah, kita sudah dapat, tinggal kita mencari terakhir untuk suku ke-13-nya adalah 83 tambah min 72 sama dengan 11. Atau sederhananya 83 kurang 72 sama dengan 11. Tapi matematikanya tulisannya adalah 83 buka kurung min 72 tutup kurung sama dengan 11. Artinya suku ke-11 daripada deretan angka ini, suku ke-13 dari deretan angka ini adalah 11. Kemudian selanjutnya, seperti juga soal pertama tadi, kita menyelesaikan hitungan jumlah daripada suku pertama hingga suku 13. Untuk menjawab pertanyaan B ini, tulis ulang rumusnya, dn sama dengan n per 2 buka kurung kerawal 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Nah, dN nilainya adalah D13. N-nya dapat, kemudian sama dengan turun, N-nya 13. Kemudian per 2 tuh seper 2 turun, kemudian buka kurung kerawal, 2-nya turun, A, 2 kali A ini, dalam kurung 83 suku pertama, tambahnya turun, kemudian N13 ini turun, kemudian min 1 turun, kemudian kali B itu B adalah selisihnya B, min 6 turun, baru kemudian kita menghitung 13 per 2 sama dengan 6,5, 2 kali 83 sama dengan 196, kemudian 13 kurang 1 sama dengan 12 kali min 6 sama dengan min 72. Nah, selanjutnya boleh tinggal hitung selanjutnya. Hitung seterusnya. Nah, sama dengan 6,5 turun, kemudian 166 tambah min 72 sama dengan 94. Ya, 66 kurang 72 sama dengan 94. Oke, boleh tinggal dikalikan. 6,5 kali 94 sama dengan 611. 611 adalah nilai total keseluruhan jumlah daripada suku pertama hingga suku 13 yang nilainya 11 ini. Oke, itu adalah penyelesaian soal kedua terkait dengan contoh deret hitung ini. Soal untuk Anda kerja, tinggal Anda merubah saja. Kalau di sini pertanyaan untuk soal pertama ini adalah mencari suku ke-11, maka saya kasih soal cari suku ke-21. Cari suku ke-21. Penyelesaiannya sama, datanya sama, tinggal mencari suku ke-21. Oke. Soal kedua, jangan. Kita langsung ke pembahasan terkait dengan penerapan ke dalam ekonomi dan bisnis. Oke. Penerapan deret hitung ke dalam kasus-kasus ekonomi bisnis. Nah, ini saya tambah saja satu soal ini karena waktu tidak memungkinkan. Sebuah pabrik perakitan mobil yang mulai berproduksi pada tahun 1980 berusaha untuk dapat menambahkan produksi pada setiap tahunnya. Pada tahun 81 pabrik tersebut memproduksi 3.000 unit, sedangkan pertambahan produksi setiap tahunnya sebesar 2.500 unit. Dengan mengikuti deret hitung, hitunglah jumlah mobil yang diproduksi pada tahun 2000. Hitunglah jumlah mobil yang diproduksi dari tahun 81 sampai tahun 2000. Nah, itu jadi ada pabrik yang berdiri tahun 80 tapi mulai berproduksi pada tahun 81. Produksi pertama itu 3000. Lalu setiap tahun itu dia bertambah sebanyak 2.500. Ada tambahan setiap tahunnya itu 2.500. Oke, mungkin dalam kasus deret hitung ini 3.000 ini sebagai nilai A atau suku pertama, sedangkan beda setiap tahunnya itu adalah 2.500. Dengan demikian silakan mencari jumlah produksi pada tahun 2000 itu kira-kira total berapa banyak jumlah produksi pada tahun 2000.
Kemudian pertanyaan 2 adalah menghitung dari tahun 81 yang 3.000 ini sampai kepada tahun 2000 jumlah totalnya berapa. Tentunya menggunakan rumus yang sama. Coba kita beranjak ke penyelesaiannya. Nah, itu jawabannya ini. Yaitu jawaban pertanyaan A. Mencari dulu suku pertamanya. A sama dengan S1 sama dengan 3.000 yang saya katakan tadi. Kemudian B sama dengan 2.500. Ya, selisih, langsung tulis saja 2.500. Kemudian rumus suku ke N-nya, Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, kemudian tulis ulang, N-nya ini 20. Tadi kan tahun 81 sampai 2000 itu sama dengan 20 tahun. Berarti Sn sama dengan 20. A-nya 3.000 suku pertama, tambahnya turun, N-nya 20. Kemudian min 1 turun, B-nya adalah 2.500. Selisih atau beda setiap tahun yaitu bertambah 2.500. Nah, kemudian kita menghitung sama dengan 3.000-nya pindah, tambahnya pindah, 20 kurang 1 sama dengan 19 kali 2.500. Kemudian hitung lebih lanjut lagi, 3.000 pindah, tambah pindah, 19 kali 2.500 sama dengan 47.500. Nah, 3.000 tambah 47.500 sama dengan 50.500. Nah, ini artinya pada tahun 2000 perusahaan ini memproduksi pada tahun 2000 saja itu sebanyak 50.500 unit diproduksi. Oke. Kemudian mencari jumlah totalnya daripada tahun pertama, tahun 1981 sampai tahun 2000 itu keseluruhan unit yang diproduksi perusahaan ini berapa banyak jumlah mobilnya itu. Yaitu di pertanyaan B-nya tadi kita jawab pertanyaan B, tulis ulang rumus jumlah suku ke N. Mencari jumlah suku ke N itu menggunakan dN sama dengan N per 2 buka kurung kerawal 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Oke. dN-nya adalah D20, N-nya ketahuan, N-nya sama dengannya turun, kemudian N-nya 20, 1/2-nya turun, kemudian buka kurawal 2-nya turun, buka kurung, A-nya adalah 3.000, kemudian tambah turun, kemudian buka kurung, N adalah 20, kemudian dirumus min 1 turun, kemudian nilai B adalah 2.500 ini turun. Nah, tinggal diselesaikan. 20 bagi 2 sama dengan 10. 2 kali 3.000 sama dengan 6.000, tambah dipindahkan, kemudian 20 kurang 1 sama dengan 19, kali 2.500 sama dengan 47.500. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan lebih lanjut. Sama dengan 10-nya turun, kemudian 6.000 tambah 47.500 sama dengan 53.500. Yaitu 53.500. Nah, 10 kali 53.500 sama dengan 535.000 unit mobil. Nah, jumlah total daripada produksi perusahaan ini di tahun 81 sampai tahun 2000 selama 20 tahun ini diproduksikan sebanyak 535.000 unit mobil. Nah, ini pertanyaan soal pertama ini. Coba Anda menghitung sampai tahun 2020. Menghitung sampai tahun 2020. Jadi pertanyaan A 2020, pertanyaan B juga 2020. Nah, soalnya tetap sama, tapi perkiraan produksinya itu sampai 2020. Nah, coba dihitung sebagai pekerjaan. Jadi ada 2 pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Yang pertama tadi soal pertama tadi, penyelesaian soal pertama tadi saya jadikan sebagai pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua ini adalah dari penyelesaian soal jawab aplikasi dalam ekonomi ini. Soalnya sama, pertanyaannya diganti saja 2000 menjadi 2020 untuk pertanyaan A, kemudian pertanyaan B 2020 juga. Oke. Demikian penjelasan direct hitung untuk kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada video berikut terkait dengan direct ukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
face.